Selamat pagi, salam kasih dari Sion Minangun melalui Sabda Pagi di hari Sabtu 20 April tahun 2024. Saudara, mari kita berdoa. Nyatalah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ketika Engkau menuntun kami sepanjang minggu ini dan hari ini di hari Sabtu, kami lagi kembali mau membaca firman-Mu. Karena itu lengkapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman ini benar-benar kami pahami dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pembacaan kita di akhir pekan ini 1 Korintus 15 ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Itulah ayat terakhir kita akan renungkan di hari terakhir minggu ini, Sabtu 20 April. Tema kita ialah mengajar supaya percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengajar asal kata ajar. Menurut KBBI artinya proses, perbuatan, cara, atau segala sesuatu mengenai mengajar, memberi pelajaran atau melatih. Orang tua dalam keluarga merupakan guru utama mengajar dan mendidik anak-anaknya. Banyak orang Kristen rela meninggalkan pekerjaannya dan lebih mengutamakan pendidikan anak-anaknya demi masa depan mereka. Namun, tidak sedikit juga orang tua mempercayakan pengajaran kepada yang membantu di rumah, tetangga, atau guru privat, sehingga pertumbuhan kepribadian, mental, spiritual anak tidak maksimal. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa hal mengajar tentang ajaran Yesus Kristus bukan tugas dirinya saja, tetapi menjadi tugas semua orang yang dipercayakan Tuhan Yesus Kristus untuk mengajar, supaya jemaat memiliki ajaran yang benar tentang Yesus Kristus. Disampaikannya bahwa semua rasul mengajar ajaran Yesus Kristus tentang kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia, sehingga jemaat menjadi percaya. Jika merujuk pada ucapan Yesus Kristus tentang mengajar, sangat jelas ia tidak saja mengajarkan tentang kerajaan sorga, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani dalam doa, seperti yang diungkapkan dalam doa Bapa Kami, antara lain, berilah makanan secukupnya, saling mengampuni. Artinya Yesus Kristus mengajarkan bagaimana gaya hidup atau lifestyle mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Tugas mengajar tentang ajaran Yesus Kristus adalah tugas setiap orang percaya, termasuk orang tua di dalam keluarga.
Walaupun dalam praktiknya ada orang tua yang tidak mengajarkan dengan benar dan tidak memberi contoh-contoh yang baik dalam kehidupan di dalam mereka berkeluarga. Sebaliknya ada anak-anak yang tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Bahkan mereka menyakiti dengan perbuatan-perbuatan yang sangat tercela. Seperti mereka tidak mau bekerja, hanya ke sana kemari tanpa tujuan, minum minuman keras, bahkan bukan menjadi rahasia umum lagi menggunakan narkoba, seks bebas, judi, malas belajar, malas beribadah, sehingga tidak punya masa depan yang jelas. Itulah yang banyak kita temui dalam kehidupan anak-anak kita sekarang. Yesus Kristus ketika mengutus murid-muridnya, memerintahkan mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20 mencatat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas inilah yang menjadi motivasi Rasul Paulus dalam mengajar jemaat Korintus. Karena itu, marilah kita juga sebagai keluarga Kristen untuk mengajar anggota keluarga. Segala sesuatu memang dimulai dari diri, dimulai dari kelompok kecil keluarga untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Juru selamat, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Di akhir pekan ini Tuhan, kami tetap mengandalkan-Mu karena firman yang selalu mengingatkan kami bagaimana harus kami berbuat, bagaimana harus melakukan tugas pelayanan. Dan inilah firman yang telah kami terima. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati namun bangkit untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Amin. Demikian sabda pagi di hari Sabtu, hari terakhir di minggu ini. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.